Pernah kepikiran nggak sih kalau sistem imun kita itu bisa di-reset, kayak komputer yang lagi lemot, terus kita tekan tombol restart? Nah, ternyata kuncinya mungkin bukan di obat-obatan mahal, tapi justru ada di kapan dan seberapa sering kita makan. Yuk, kita bongkar bareng-bareng? Coba deh, inget-inget, pernah nggak ngerasa capek banget padahal rasanya udah cukup tidur? Atau jangan-jangan kamu jadi orang yang paling pertama kena flu kalau lagi musimnya? Kalau jawabannya iya, tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Dan ternyata, jawaban dari semua keluhan itu mungkin letaknya di tempat yang nggak kita duga. Bukan di kepala, bukan juga di dada, tapi jauh di dalam perut kita, yaitu di usus. Aneh ya, tapi percaya deh, setelah ini semuanya bakal masuk akal. Coba lihat angka ini, 70%. Gila kan? Sebanyak itulah persentase sistem kekebalan tubuh kita yang ternyata markasnya ada di usus. Ya, di sistem pencernaan kita. Fakta ini aja udah mengubah cara kita memandang tubuh kita loh. Jadi, mulai sekarang, jangan lagi bayangin usus itu cuma kayak pipa panjang buat makanan lewat. Anggap dia sebagai pusat komando, markas besar pertahanan tubuh kita. Kesehatan usus kita itu secara langsung nentuin seberapa tangguh kita ngelawan penyakit. Oke, sekarang kita masuk ke akar masalahnya nih. Kalau usus sepenting itu, kenapa ya dia sering banget kecapean dan performanya menurun? Jawabannya ternyata ada di kebiasaan kita sehari-hari. Coba deh, kita pikirin jadwal makan kita. Sarapan, terus mungkin ngemil dikit, makan siang, ngemil lagi sore-sore, terus makan malam. Itu artinya usus kita kerja rodi, non-stop. Dia hampir nggak pernah dapat jeda buat istirahat dan ngerjain tugas penting lainnya, bersih-bersih dan perbaikan. Dan usus kita itu nggak kerja sendirian. Bayangin, di dalam sana itu ada ekosistem super rame yang isinya sekitar 100 triliun bakteri. Itu lebih dari 10 kali lipat jumlah bintang di galaksi kita. Dan mereka bukan cuma numpang lewat, mereka itu penghuni yang sangat berpengaruh. Nah, para penghuni ini bisa kita anggap kayak 3 kubu. Ada pasukan baik yang ngebantuin kita, terus ada pasukan jahat yang hobinya bikin masalah, dan ada juga nih pasukan netral atau oportunis yang bakal gabung sama kubu manapun yang lagi dominan. Keseimbangan antara 3 kubu inilah yang jadi kunci segalanya. Gampangnya gini deh, bakteri baik itu kayak tentara penjaga kita. Mereka ngelindungin, ngebantu nyerap nutrisi, dan ngedukung sistem imun. Sebaliknya, bakteri jahat itu kayak musuh dari dalam. Mereka bikin racun, ngerusak dinding usus, dan bikin peradangan. Nah, perang inilah yang sering bikin kita ngerasa lemes dan gampang sakit. Terus, gimana caranya usus menjaga keseimbangan ini? Sebenarnya, usus kita itu punya sistem bersih-bersih otomatis yang super canggih. Sayangnya, kita sering banget tanpa sadar mematikan sistem itu. Siklus kerjanya itu sebenarnya simpel. Setelah selesai mencerna makanan dan menyerap nutrisi, usus akan masuk ke fase ketiga, yaitu fase bersih-bersih besar. Ini adalah gerakan super kuat buat nyapu semua sisa-sisa makanan dan kotoran. Nah, ini dia nih biang keroknya. Gerakan bersih-bersih itu hanya akan dimulai saat perut kita benar-benar kosong. Kalau kita terus-terusan ngemil, bahkan cuma sebiji keripik, usus kita langsung balik lagi ke mode mencerna. Alhasil, fase bersih-bersihnya nggak pernah jalan. Sisa makanan jadi numpuk dan jadi pesta pora buat bakteri jahat. Disinilah konsep puasa usus datang sebagai solusi. Eits, jangan langsung mikir soal diet ekstrim atau kelaparan ya. Ini beda banget. Coba deh kita ubah cara pandangnya. Anggap aja puasa itu kita lagi ngasih jatah cuti atau hari libur buat usus kita. Kita kasih dia jeda waktu biar dia bisa fokus 100% buat bersih-bersih, perbaikan dan reset sistem tanpa diganggu makanan baru yang masuk. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling keren. Apa sih yang sebetulnya terjadi di level mikroskopis pas usus kita lagi libur? Ini dia penjelasannya. Pas kita puasa, terjadi semacam kudeta di dalam usus, tapi dalam artian baik ya. Populasi bakteri baik meningkat pesat, sementara bakteri jahat kelaparan dan jumlahnya berkurang drastis. Dinding usus yang mungkin tadinya meradang, mulai memperbaiki dirinya sendiri. Ini benar-benar kayak proses riset sistem secara total. Penelitian nunjukin ada semacam jam emasnya, yaitu setelah 16 jam puasa. Prosesnya keren banget, usus mulai istirahat penuh, keseimbangan bakteri mulai bergeser ke arah yang baik, dan di titik ini, tubuh kita mulai memproduksi senjata rahasianya. Senjata rahasia itu namanya keton. Keton ini sumber energi super buat tubuh kita pas lagi nggak ada asupan gula. Dan yang paling luar biasa, keton juga berfungsi sebagai zat anti peradangan yang sangat kuat. Dia secara aktif ngebantu menenangkan dan menyembuhkan usus kita. Keren banget kan? Dengerin semua ini kamu mungkin mikir, wah kayaknya ribet deh. Tenang, tenang.
Kamu nggak perlu langsung puasa berhari-hari kok untuk mendapatkan manfaatnya. Ada cara-cara yang gampang banget buat mulai. Ini dia 3 langkah paling praktis buat mulai. Pertama, coba deh puasa 16 jam. Gampangnya, kamu cuma makan siang dan makan malam aja, jadi sarapannya di-skip. Kedua, bahkan cuma dengan berhenti ngemil di antara jam makan, itu udah ngasih jeda yang berharga banget buat usus. Dan terakhir, coba makan sampai 80% kenyang aja, jangan sampai kekenyangan. Tentu aja, pas lagi boleh makan, pastiin kita kasih amunisi terbaik buat pasukan baik kita. Makanan fermentasi kayak yogurt atau natto, dan makanan kaya serat kayak sayuran dan kacang-kacangan, itu makanan favorit mereka. Ini bakal bantu mereka jadi makin kuat dan dominan. Ingat ya, kuncinya bukan kesempurnaan, tapi konsistensi. Perubahan kecil aja dalam jadwal makan, kalau dilakuin terus-menerus, bisa ngasih dampak yang luar biasa besar buat kesehatan usus, dan akhirnya buat kekuatan seluruh tubuh kita. Jadi, kalau ada satu hal yang perlu kita ingat dari obrolan kita kali ini, ya kalimat ini. Saat kita merawat usus dengan memberinya istirahat, kita itu bukan cuma lagi memperbaiki pencernaan. Kita lagi membangun benteng pertahanan untuk seluruh tubuh kita. Jadi, pertanyaan terakhir buat kamu, setelah tahu betapa kerja kerasnya usus kita setiap hari, tanpa henti, kira-kira kapan nih kamu mau kasih dia jatah libur pertama yang sangat layak dia dapatkan? Jawabannya ada di piring makanmu selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak.